Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengatakan Indonesia harus segera menguasai pangan. Ya, di mana dengan menguasai sektor pangan sebuah bangsa ini dinilai akan aman dari krisis pangan yang melanda dunia. Di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, Presiden dengan yakin Indonesia bisa menguasai sektor pangan. Prabowo percaya bangsa akan aman jika menguasai pangan. Presiden ingin menjamin semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan makanan baik setiap hari maupun setiap bulan. Sebab lanjut Presiden, bangsa yang merdeka pasti bisa memproduksi makanannya sendiri. Selain itu, Kepala Negara sangat yakin dengan hubungan pangan dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, baginya masalah pangan merupakan hal yang sangat strategis. Bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga beras nasional. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah langkah konkret termasuk operasi pasar dan bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mempercepat operasi pasar sebesar 1,3 juta ton beras yang saat ini sudah dimulai di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebesar 360.000 ton beras untuk membantu masyarakat berdaya beli rendah, khususnya menjelang akhir tahun. Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena seluruh kebijakan ini didukung arahan langsung oleh Presiden Prabowo. Menko Pangan optimis langkah-langkah ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton, ya dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang dengan Ukraina. Adapun sebelumnya Trump meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan menetapkan batas waktu pada hari Jumat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk menghadapi hukuman yang lebih berat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang dengan Ukraina. Trump menyebut Putin tak diharuskan bertemu Zelensky terlebih dahulu sebelum bertemu dengan dirinya. Ketika ditanya apakah batas waktu yang sempat dilontarkan masih berlaku setelah perundingan dengan Witkoff, Trump tidak menjawab secara langsung. Is your deadline still standing for Vladimir Putin to agree to a ceasefire tomorrow, or is that fluid now? It's going to be up to him. We're going to see what he has to say. It's going to be up to him. Very disappointed, yeah. Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or No. Are you So you're willing to, that's actually important because President Putin said this morning he was pretty dismissive of this idea of meeting with President Who was? Zelensky. President Putin was. I don't know. I didn't hear For you him. to meet with him, he doesn't have to agree to meet with Zelensky. Is that what you're saying? No, he doesn't. No. So when do you think that meeting? They would like to meet with me, and I'll do whatever I can to stop the killing. Sehari sebelumnya, Trump mengatakan bahwa pertemuan tatap muka dengan Putin dapat terjadi segera. Setelah utusannya Steve Witkoff bertemu dengan pimpinan Rusia itu di Moskow. Adapun Trump telah berusaha untuk mengakhiri serangan militer Rusia di Ukraina sejak menjabat pada Januari 2025 setelah sesumbar di masa kampanye bahwa ia akan mengakhiri konflik dalam waktu 24 jam. Trump baru-baru ini meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan menetapkan batas waktu pada hari Jumat bagi Moskow untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata atau menghadapi hukuman yang lebih berat. Berbagi sumber, Aidek Channel. PT Indika Energi Tbk atau INDI mengalami penurunan kinerja keuangan di tengah menantangnya pasar batubara. Ya, pemirsa, emiten ini berharap dapat memperbaiki kinerjanya pada sisa tahun 2025.
PT Indika Energi Tbk atau INDI mengalami penurunan kinerja keuangan di tengah menantangnya pasar batubara. Emiten ini berharap dapat memperbaiki kinerjanya pada sisa tahun 2025. Pendapatan INDI turun 20,05% secara tahunan menjadi 956,82 juta dolar Amerika pada semester 1 2025. Bersamaan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk INDI anjlok 89,34% year-on-year menjadi 2,24 juta dolar Amerika. Penurunan kinerja keuangan INDI sejalan dengan koreksi harga batubara di pasar global yang terjadi sepanjang tahun ini. INDI pun turut mencatatkan penurunan produksi batubara 2,7% secara tahunan menjadi 14,4 juta ton pada akhir semester 1 2025. Di tengah tantangan industri batubara, INDI terus melakukan diversifikasi usaha di sektor non-batubara termasuk di sektor mineral, energi baru dan terbarukan, dan kendaraan listrik. Pada semester 1 2025, kontribusi pendapatan dari sektor non-batubara tercatat sebesar 19% atau lebih tinggi dibandingkan semester 1 2024 yang hanya 12%. Lantas, INDI akan terus fokus pada efisiensi dan mengelola posisi keuangan maupun investasi sebaik mungkin dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan tantangan yang ada. INDI juga menegaskan komitmen untuk mempercepat transisi menuju portofolio bisnis yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Hal ini telah dibuktikan dengan pengalokasian lebih dari 95% capital expenditure untuk bisnis non-batubara pada semester 1 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, emiten perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA menyatakan tengah mengkaji rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025. Ya, manajemen perseroan memastikan masih mengkaji secara menyeluruh pembagian dividen interim dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perseroan hingga paruh pertama tahun ini, proyeksi kebutuhan permodalan ke depan, serta dinamika kondisi ekonomi dan industri perbankan nasional. Berdasarkan catatan, BBCA diketahui tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2006 dengan nilai dividen interim meningkat setiap tahun. Untuk tahun 2024 lalu, BBCA membagikan dividen interim sebesar Rp50 per lembar saham dan menjadi nilai dividen interim terbesar yang dibagikan BBCA sejak 2006. Sementara itu, terkait dengan kinerja per semester 1 2025, raihan laba bersih konsolidasi BBCA mencapai Rp29 triliun, tumbuh 8% secara year on year. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan hari Kamis dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 melemah, sementara Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Adapun pada hari Kamis di 7 Agustus, tarif Trump yang lebih tinggi terhadap puluhan negara mulai berlaku, menaikkan rata-rata bea masuk Amerika ke level tertinggi dalam 1 abad. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di dini hari tadi di bursa Amerika Serikat. Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,51%. Di level 43.968, S&P 500 turun 0,08% ke 6.340. Kemudian Nasdaq Composite menguat 0,35% menjadi 21.242. Bergeser ke bursa Eropa, pemirsa mencatat kenaikan harian terbesarnya dalam lebih dari 2 pekan didorong oleh saham finansial karena investor mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan yang beragam, tarif Amerika Serikat, dan potensi terobosan untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup menguat 0,92% ke level 546,05. Bursa regional utama cenderung menghijau dengan indeks DAX Jerman melesat 1,12% ke level 24.190. Dan juga CAC Prancis naik 0,97% ke level 7.709.